Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat melakukan presentasi. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan antaran doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi yaitu Ibu Fitri Dwi Arini SPD MPD. Sebelum kami memulai presentasi kami ini, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadona dan rekan saya pemateri pertama itu ada Tifa Rihadatul Aisyah dan pemateri kedua itu ada Muhammad Nabil. Sebelum kami memulai tentang materi ini, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang contoh kegiatan pembelajaran inklusi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Untuk pemateri pertama yaitu Tifarihadatul Aisyah, kepada Tifarihadatul Aisyah disilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pertama mengenai prinsip pembelajaran inklusi. Nah, sebelumnya apa sih itu prinsip? Nah, prinsip itu merupakan aturan dasar atau pedoman yang dijadikan acuan dalam melakukan sesuatu. Nah, prinsip ini itu membantu seseorang agar suatu kegiatan itu berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya prinsip pembelajaran inklusif adalah pedoman dalam proses belajar yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua siswa tanpa membedakan kondisi fisiknya, tanpa membedakan kemampuannya, tanpa membedakan latar belakangnya. Nah, prinsip yang pertama itu menghargai keberagaman siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua siswa. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, nyaman, dan ramah tentunya bagi siswa. Yang kelima, menghilangkan hambatan belajar. Yang keenam, adanya dukungan sosial, baik dari guru, dari teman sebaya, maupun dari orang tua. Yang ketujuh, kerjasama antara guru, orang tua, dan teman sebaya. Yang kedelapan, guru perlu memiliki pelatihan pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu didukung oleh kebijakan pendidikan yang baik yang didukung oleh pemerintah. Next. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran inklusi. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan proses menyusun atau menyiapkan sesuatu sebelum kegiatan itu dilakukan agar suatu kegiatan itu berjalan dengan baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya perencanaan pembelajaran inklusif merupakan persiapan guru dalam membuat kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama, kita harus mengenali kebutuhan siswa. Tidak semua siswa itu memiliki kebutuhan yang sama. Pasti semua siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, seorang guru itu harus mengenali kebutuhan siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih cara mengajar yang sesuai. Kita harus memilih cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar siswa tersebut itu nyaman dengan metode belajar yang kita ajarkan. Selanjutnya, menyusun kegiatan belajar secara bertahap, dan terakhir, menyesuaikan penilaian dengan kemampuan siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Tifa yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri kedua kita, yaitu Muhammad Nabil. Kepada Muhammad Nabil disilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya, yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran inklusif, tujuan pembelajaran bukan hanya sekedar siswa memahami materi saja, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan, hambatan, dan potensi masing-masing peserta didik. Tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah target yang ingin dicapai dalam waktu lama dan berkelanjutan. Contoh bentuk dalam tujuan jangka panjang ini yaitu siswa mampu membaca mandiri. Nah, sesuai dengan nama jangka panjang yaitu mandiri. Pada peserta didik berkebutuhan khusus, tujuan jangka panjang biasanya lebih menekankan kemandirian, kemampuan sosial, komunikasi, dan pengembangan potensi dirinya. Jadi tidak hanya fokus pada nilai akademik saja. Selanjutnya yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah target kecil yang dibuat bertahap agar siswa lebih mudah mencapainya. Contohnya yaitu siswa mampu bekerja sama dengan teman dalam kelompoknya. Tujuan jangka pendek penting karena bisa membantu guru melihat perkembangan siswa, membuat pembelajaran lebih realistis, dan membuat siswa tidak terbebani. Tujuan pembelajaran dalam kelas inklusif harus disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Tujuan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga pengembangan sosial, komunikasi, dan kemandiriannya. Selanjutnya yaitu prinsip penentuan tujuan dalam kelas inklusif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu realistis dan dapat dicapai. Tujuannya yaitu jangan terlalu tinggi hingga membuat siswa frustasi. Misalnya yaitu pada siswa autis yang sulit fokus tidak langsung ditargetkan memahami seluruh materi, melainkan dimulai dari mampu mengikuti instruksi sederhana terlebih dahulu. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Seorang guru tidak boleh menyamakan semua target siswa, karena siswa reguler diminta membuat laporan tertulis, sedangkan siswa dengan hambatan motorik boleh menjawab secara lisan atau rekapan suara. Hal ini menyesuaikan dengan kemampuan siswanya, tidak boleh mensamaratakan. Yang ketiga yaitu mengembangkan seluruh aspek kemampuan. Tujuan tidak hanya melihat akademik saja, tetapi ada tujuan lain seperti mampu bekerja sama, berani bertanya, percaya diri, dan mandiri. Karena dalam pendidikan inklusif, perkembangan sosial dan emosional juga sangat penting. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada siswa. Selanjutnya yaitu pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara guru menyampaikan materi agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Dalam kelas inklusif, metode harus fleksibel dan bisa menyesuaikan kebutuhan berbagai jenis peserta didik. Yang pertama yaitu tutoring, yaitu tutor sebaya. Metode ini memasangkan siswa reguler dengan siswa penyandang disabilitas agar belajar bersama. Tujuannya adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun empati dan dalam kerjasama sosial. Ada pula kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya yaitu suasana belajar lebih nyaman, siswa lebih aktif, dan meningkatkan hubungan sosial menjadi yang lebih baik. Tapi ada kurangnya yaitu jika pasangan tidak cocok, pembelajaran bisa kurang efektif dan siswa tutor perlu diarahkan guru agar tidak mendominasi. Yang kedua yaitu differentiated instruction, yaitu pembelajaran diferensiasi. Metode ini di mana guru memberikan cara belajar yang berbeda dalam satu kelas yang sama sesuai kemampuan siswa. Karena dalam kelas inklusif, kemampuan siswa berbeda, gaya belajar pun berbeda, dan kebutuhan mereka pun juga berbeda.
Bentuk diferensiasi ini ada juga terbagi, yaitu diferensiasi materi, yang mana isi materi dibuat berbeda tergantung tingkat kesulitannya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu cara belajar dibuat berbeda. Yang ketiga yaitu diferensiasi hasil, yaitu cara siswa menunjukkan pemahaman juga berbeda. Kelebihan metode ini yaitu semua siswa merasa dihargai, siswa belajar sesuai kemampuannya, dan meningkatkan motivasi belajar. Tetapi ada tantangannya, seperti guru harus lebih kreatif dalam menyusun metodenya sesuai kemampuan siswa, dan membutuhkan persiapan lebih banyak. Yang ketiga yaitu multisensori. Metode multisensori adalah pembelajaran yang melibatkan banyak indera sekaligus, seperti melihat, mendengar, menyentuh, bahkan bergerak. Tujuannya yaitu agar siswa lebih mudah memahami materi karena informasi diterima melalui banyak jalur. Contohnya yaitu siswa saat mengenal tumbuhan. Ada siswa yang melihat gambar daun, ada yang mendengar penjelasan guru, ada pun menyentuh batang daun secara langsung. Metode ini sangat efektif untuk siswa-siswa yang kesulitan belajar seperti siswa autis, tunarungu, tunanetra, maupun siswa reguler juga bisa. Kelebihan metode ini yaitu pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih fokus, materi lebih mudah diingat. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan alat bantu lebih banyak dan memerlukan waktu persiapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabil yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang penyesuaian metode pembelajaran yang akan saya sampaikan sendiri. Penyesuaian metode pembelajaran artinya yaitu menyesuaikan cara mengajar dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik siswa supaya proses belajarnya efektif dan tujuan pembelajaran ini tercapai. Intinya, guru nggak pakai satu metode untuk semua siswa dan semua materi, melainkan metodenya itu diubah-ubah sesuai konteks dan juga kebutuhan siswanya. Media pembelajaran ini ibarat jembatan. Kalau jembatannya cocok, semua siswa bisa menyeberang dan ikut belajar, termasuk yang punya kebutuhan khusus. Adapun penyesuaian metode pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama itu untuk peserta didik tunanetra atau yang memiliki gangguan hambatan pada penglihatan, yaitu penyesuaiannya menggunakan media pendengaran atau peraba, di mana mata nggak jadi satu-satunya indera yang dipakai. Kenapa? Mereka lebih optimal lewat pendengaran ataupun perabanya. Contohnya kalau di kelas itu, contohnya kan materi bangun datar, di mana mengganti gambar segitiga persegi di buku dengan benda konkret. Contohnya membuat segitiga bukan dari gambar tetapi langsung dari segitiga yang dibuat dari kayu. Contoh untuk membaca itu biasanya pakai huruf Braille atau rekam materi jadi file audio yang bisa diputar berulang-ulang. Penyesuaian yang kedua yaitu untuk peserta didik tunarungu atau peserta didik yang memiliki gangguan dengan pendengarannya, yaitu ubah informasi suara menjadi informasi visual. Kenapa? Karena mereka mengandalkan penglihatan untuk memahami. Contohnya di kelas itu, putar video dengan teks biar bisa dibaca. Guru dan teman pakai bahasa isyarat dasar saat menjelaskan kata kunci, atau pakai gambar seri atau komik strip biar alur ceritanya jelas dengan harus didengar penjelasan lisan. Yang ketiga itu untuk peserta didik tunagrihita atau peserta didik dengan hambatan intelektual. Penyesuaian yang dapat dilakukan yaitu menyederhanakan media, pakai warna cerah, gambar besar, dan benda nyata, dan menghindari tulisan panjang dan konsep abstrak. Kenapa? Karena mereka butuh hal yang konkret dan mudah ditangkap dalam satu kali lihat. Contohnya di kelas itu seperti tentang materi mengenal warna dan juga benda, yaitu menggunakan kartu bergambar besar dengan warna mencolok seperti apel merah, pisang kuning,
Atau ajak siswa langsung pegang benda aslinya, sepertinya ini apel, warnanya merah, seperti itu contohnya. Dan yang keempat itu untuk peserta didik autisme. Penyesuaian yang dapat dilakukan yaitu pakai media visual yang terstruktur dan jelas urutannya. Kurangi hal yang bikin bingung atau terlalu ramai. Kenapa? Karena siswa autisme itu biasanya nyaman dengan rutinitas dan pola yang jelas. Contoh di kelasnya itu kegiatan sehari-hari di kelas kan, contohnya dalam pembelajaran itu, kalau itu ada materi tentang wudhu, bikin gambar-gambar tentang tata cara wudhu. Contohnya gambar satu ini tentang cuci muka dulu, gambar keduanya tentang cuci tangan, atau dengan lain-lain itu bikin gambar tentang, gambar saat datang ke sekolah, gambar saat belajar, gambar saat istirahat, jadi berurutan gitu. Mungkin cukup, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Materi selanjutnya baiklah dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran, inklusi ini merupakan upaya memberikan layanan pendidikan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan seluruh peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Keberhasilan pembelajaran inklusi dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menganalisis kebutuhan belajar peserta didik dan merancang pembelajaran yang sesuai. Melalui penerapan prinsip pembelajaran inklusi ini, perencanaan yang matang, penentuan tujuan yang fleksibel, pemilihan metode yang tepat, serta penyesuaian media pembelajaran, peserta didik dapat belajar secara optimal sesuai karakteristik dan potensinya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran inklusi tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian peserta didik. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.